Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rektalia Dionisa dengan NPM akhir 402. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal AKM 2. Soal yang pertama yaitu saya akan menampilkan soalnya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Baik, perintahnya yaitu ketika klub telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas, adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, kas tahun 2021 sebesar $23.000, sehingga meningkat menjadi 58.500 pada tahun 2022. Untuk piutangnya pada tahun 2021 sebesar $10.000, lalu meningkat lagi tahun 2022 yaitu sebesar 12.250. Untuk persediaannya pada tahun 2021 sebesar $10.000. Untuk tahun 2022 itu meningkat sebesar 12.000. Untuk investasi ekuitas atau non trading sendiri itu tahun 2021 $3.000, sedangkan 2022 itu tidak ada. Untuk gedung sendiri tahun 2021 itu sebesar $29.750. Untuk 2022 tidak ada. Untuk peralatan sendiri tahun 2021 sebesar $20.000, meningkat 20.000 sehingga 2022 itu menjadi $40.000. Untuk hak cipta pada tahun 2021 sebesar $5.250. Pada tahun 2022 menurun menjadi $5.000. Jadi total untuk asetnya sebesar $127.750 untuk 2022 dan $101.000 untuk tahun 2021. Sedangkan untuk liabilitas dan ekuitasnya, yang pertama itu ada cadangan kerugian piutang pada tahun 2021 sebesar $4.500. Untuk tahun 2022 menurun menjadi $3.000. Untuk akumulasi depresiasi peralatan itu tahun 2021 sebesar $4.500. Tahun 2022 menurun menjadi $2.000. Untuk akumulasi depresiasi gedung itu $6.000 pada tahun 2021 dan tahun 2022 itu tidak ada akumulasinya. Untuk selanjutnya yaitu utang pada tahun 2021 sebesar $4.000. Untuk 2022 meningkat sebanyak total utangnya menjadi $5.000. Untuk utang dividen tahun 2021 $5.000. Untuk 2022 tidak ada. Wesel bayar jangka pendek non trade itu tahun 2021 sebesar $4.000. Untuk 2022 sendiri itu menurun menjadi $3.000. Untuk wesel bayar jangka panjangnya tahun 2021 sebesar $25.000. Untuk 2022 meningkat menjadi $36.000 sehingga kenaikannya 11.000 ya. Untuk wesel bayar jangka panjang. Untuk modal saham biasa itu pada tahun 2021 sebesar $33.000, meningkat $6.000 menjadi meningkat $5.000, mohon maaf, sehingga tahun 2022 itu menjadi $38.000.
Lalu laba ditahan sendiri pada tahun 2021 sebanyak 15.000 dolar, sehingga tahun 2022 itu meningkat sebanyak 24.250 ya, sehingga menjadi 40.750, sehingga total untuk liabilitas dan ekuitas sendiri sama seperti aset, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 101.000 dolar dan tahun 2022 sebanyak 127.750. Nah, di sini ada data tambahan terkait tahun 2022, yaitu yang pertama, peralatan dengan harga perolehan 11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan, sehingga dijual seharga 2.500 dolar. Nah, ini yang kedua, sebesar 5.000 dolar dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Yang ketiga, ada dividen kas yang dibayarkan sebesar 5.000 dolar. Nah, untuk yang keempat, ini pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Maka hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut itu adalah 33.000 dolar. Itu setelah dikurangi pajak sebesar 4.000. Nah, untuk nomor 5 itu investasi ekuitas atau non perdagangan, dijual dengan harga 1.500 dolar dari biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Lalu yang keenam, ada kas dan surat utang jangka panjang sebesar 16.000 dolar yang diberikan untuk akuisisi peralatan. Lalu yang terakhir itu bunga sebesar 2.000 dolar dan pajak penghasilan sebesar 5.000 dolar dibayarkan dalam bentuk kas. Nah, instruksinya itu gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Graphical. Maka kita akan mengerjakan laporan arus kas pada data neraca saldo sebagai berikut. Di sini ya. Baik, di sini perusahaannya yaitu Graphical Corp, yang dimana membuat laporan arus kas pada 31 Desember 2022. Yang pertama yaitu kita akan membuat arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama kita akan mencari pendapatan bersih. Pendapatan bersih yaitu dicari dari sama dengan laba ditahan tahun 2022 dikurangin sama laba ditahan pada tahun 2021. Hasilnya yaitu 25.750.
Yang kedua, kita akan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas mohon maaf, ini aktivitas operasi. Apa sih yang sesuai pada laporan arus kas dari aktivitas operasi? Yang pertama yaitu ada peralatan ini, kerugian penyusutan peralatan, kerugian penyusutan apa sih yang dihasilkan pada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dengan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Yang pertama yaitu kerugian penjualan peralatan. Kerugian penjualan peralatan ini sebesar ini 11.000 ya, sama dengan buka ukur 11.000 dikurangin dengan 30% dari 11.000 dikurangin sama 2.500 dari mana? Dari sini, dari data tambahan pada nomor 1. Hasilnya yaitu 5.200. Yang kedua itu ada keuntungan dari kerusakan akibat banjir. Nah, keuntungan dari aktivitas keuntungan dari kerusakan akibat banjir ini dari mana? Dari kita akan mencari ini pada hancur total akibat banjir. Nah, di sini ada hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut. Maka 33.000 ditambah 4.000. Kenapa ditambah? Karena ini setelah dikurangi pajak, maka
pajaknya itu 4.000, maka 33.000 ditambah 4.000 lalu dikurangin sama gedungnya, bangunannya sebesar ini. Sebentar, dikurangi lagi sama akumulasi depresiasi gedung, hasilnya adalah 13.250. Lalu yang kedua yaitu ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan dari mana? Biaya penyusutan dari sini yang disusutkan, yaitu 11.000 dikali 30% dikurangi 2.500. Hasilnya itu $800. Lalu yang selanjutnya itu ada amortisasi hak cipta. Hak cipta ini, amortisasi hak cipta ini dari selisih pada neraca saldo 2021 dan 2022. Hasilnya adalah $250. Lalu selanjutnya yaitu ada keuntungan dari penjualan investasi ekuitas. Keuntungan dari penjualan investasi ekuitas itu dari mana? Dari sini. Ini dijual dengan harga 1.500 dari biaya perolehannya, maka ini adalah minus 1.500. Lalu selanjutnya yaitu ada peningkatan piutang usaha. Peningkatan piutang usaha ini dari peningkatan piutang usaha ini dari selisih piutang pada 2021 sama mohon maaf ini piutang sama ini cadangan kerugian piutang. Kita buka kurung dulu. Ini untuk kurung hasilnya minus 3.750. Lalu di sini ada peningkatan persediaan.
peningkatan persediaan dari neraca saldo 2021 ke 2022, selisih dari tahun 2021 dan 2022. Ini adalah persediaan berarti sini ya, ini hasilnya yaitu minus 2.000 dolar. Lalu di sini juga ada peningkatan hutang usaha. Hutang usaha belum ya. Peningkatan hutang usaha yaitu nih 4.000. Peningkatannya hanya 1.000. Oke, 1.000 dari mana? Ini tahun 2021 meningkat ke 2022 sebesar 1.000. Maka kita lihat dulu apakah ada yang masih akun-akun yang harus masuk ke aktivitas operasi. Seharusnya sudah ya, maka kita akan jumlahkan. Maka arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu sebesar kita jumlahin dulu ya biar enak, yaitu kita jumlahin penyesuaiannya. Kita pakai minus sum. Kenapa kok minus? Biar nanti enak ngejumlahnya. Nih sama dengan ini di sum aja. Ya, hasilnya dari arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu sebesar 12.500 dolar. Sini. Oke. Sekarang yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Apa saja arus kas yang terdapat dari aktivitas operasi? Nah, mari kita lihat ya. Di sini ada penjualan investasi ekuitas. Ini investasi ekuitas. Penjualan investasi ekuitas. Nah, penjualan investasi ekuitas sendiri ini dari nih, mari kita lihat dari tabelnya. Investasi ekuitas terdapat 3.000 dolar pada tahun 2021. Maka hasilnya ditambah sama di sini ada data tambahan
pada nomor 5 itu terdapat dijual dengan harga 1.500, maka hasilnya yaitu ditambah 1.500, hasilnya 4.500 dolar untuk penjualan investasi ekuitas. Nah, di sini juga ada penjualan no ini penjualan peralatan. Penjualan peralatan di sini dari ini. Pada pelepasan dijual seharga 2.500. Di sini. Pada saat pelepasan dijual seharga 2.500. Maka ditulis harga 2.500. Di sini juga ada lagi pembelian peralatan. Pembelian peralatan ini pembelian peralatan. Oke. Pembelian peralatan itu dari peralatan sendiri pada neraca itu tahun 2021 20.000, tahun 2022 itu 40.000, maka selisihnya yaitu 20.000. Maka kita tulis 20.000 ditambah ini dengan harga perolehan 11.000 dikurangin sama 16.000. Ini 16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan, maka ini 16.000. Ini karena pembelian maka kasnya berkurang, jadi minus 15.000 untuk pembelian peralatan. Lalu selanjutnya yaitu ada penerimaan kas akibat kerusakan banjir. Tuh. Penerimaan kas akibat kerusakan banjir pada gedung ini. Maka itu dari makanya itu dari ini 33.000 tambah 4.000, 33.000 tambah 4.000, hasilnya yaitu 37.000. Maka untuk arus kas investasi sendiri sudah tidak ada, maka kita akan jumlahkan arus ya benar, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi
$29.000 untuk arus kas bersih yang dia peroleh dari aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, dari aktivitas pendanaan sendiri itu ada apa saja? Mari kita lihat di informasi soal berikut. Nah, ini terdapat dividen kas yang dibayarkan sebesar 15.000. Berarti ini yaitu pembayaran dividen sebesar $5.000. Pembayaran, maka kasnya berkurang jadi minus 5.000. Lalu di sini juga ada ini besok bayar jangka pendek, pembayaran besok bayar jangka pendek sebesar 1.000 dari mana? 1.000 dari selisih antara tahun 2021 dan 2022. Maka hasilnya yaitu minus 1.000 karena membayarkan, berarti kas keluar. Berarti arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar minus 6.000. Ini lalu selanjutnya yaitu mari kita zoom. Ini antara peningkatan atau penurunan kas. Mari kita lihat dari jumlah pada yang kita hitung tadi, dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kita zoom dari sini karena yang atas sudah kita jumlahkan. Hasilnya yaitu meningkat sebesar $35.500. Maka di sini pesannya peningkatan kas. Lalu di sini kas pada 1 Januari 2022 itu sebesar ini 23.000 karena ini merupakan 2021 akhir ya, maka 2021 akhir itu sama dengan awal dari saldo kas awal dari tahun 2022. Maka kas 1 Januari 2022 itu sebesar 23.000. Ini jangan dibuat. Lalu untuk kas 31 Desember 2022 sebesar ini jangan dilihat dulu. Ini baru. Nah, kas
hingga 1 Desember 2022 itu dari jumlah peningkatan kas dan kas 1 Januari 2022 sama dengan kita zoom kita jumlah hasilnya itu sebesar $58.500 untuk kas akhir tahun 2022. Selanjutnya yaitu kita akan membahas soal berikutnya. Selanjutnya yaitu pada soal kedua. Untuk soal kedua, baik saya akan bukakan soalnya. Nah, berikut merupakan soal kedua yang saya akan kerjakan. Yang pertama ini ada perintah Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Nah, dalam meninjau catatannya, ini merupakan informasi telah dikompilasi. Ada 4 informasi. Nah, untuk instruksinya sendiri itu disuruh menyiapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dan perubahan di atas. Nah, buku masih terbuka untuk di tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada bukti keempat. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk soal per soalnya. Nah, ini Caki Group itu sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Nah, yang pertama itu Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun berakhir. Nah, sebagai berikut, Desember tanggal 31 2021 itu membayar sekitar 6.500.000 yen. Dan Desember 31 2022 itu 5.500.000 yen. Maka kita akan membuat jurnal untuk nomor 1 terlebih dahulu. Jurnalnya yaitu nomor 1. Caki tidak melakukan akrual atas komisi penjualan, maka jurnalnya yaitu laba ditahan sebesar 6.500.000. Sini aja 6.500.000. Maka selanjutnya yaitu utang komisi penjualan. Pada utang komisi penjualan. Nah, utang komisi penjualan ini pada 5.500.000. Nah, selanjutnya yaitu pada beban komisi penjualan. Beban komisi penjualannya sebesar
sebesar sisa sebentar, kita buat ini dulu satuannya. Nah, sisanya yaitu beban komisi penjualan sebesar 1 juta. Maka jurnal untuk nomor 2 mari kita baca terlebih dahulu. Nah, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar sebagai berikut. Nah, ini tuh Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 itu yang salah tersebut. Nah, di sini tertera pada Desember tanggal 31 2020 itu understate sejumlah 26 juta yen. Lalu di sini juga ada Desember tanggal 31 2021 itu understate juga pada jumlah 29 juta yen. Untuk tahun 2022 di tanggal 31 Desember itu overstate sejumlah 16.700.000 yen. Maka jurnal yang harus dikerjakan untuk nomor 2 ini adalah harga pokok penjualan sebesar 29 juta ini ditambah sebentar, ini ditambah 16.700.000, hasilnya yaitu 45.700.000 harga pokok penjualannya. Nah, ini selanjutnya yaitu laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan dari 29 juta. Lalu pada laba bertahan pada inventaris. Inventaris ini sebesar 16.700.000. Nah, ini seharusnya harga pokok penjualan itu dari sini 29 juta ditambah 16.700.000. Ini laba bertahan dari understate pada 31 Desember 2021 sebesar 29 juta dan inventaris sebesar 16.700.000. Nah, ini biar pas ini aja. Ada sini nih. Nah, 45.700.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal yang ketiga. Mari kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2022, Caki itu memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda atau double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line. Nah, peralatan tersebut itu memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Nah, peralatan tersebut itu memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Maka,
Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta. Nah, Caki pun telah mencatat beban penyusutan di tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Pada jurnal di sini tuh kita harus menghitung dulu sebelum kita menulis jurnalnya. Maka yang pertama kita tahu bahwa peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal. Maka kita catat di sini yaitu harga perolehan peralatan sebesar harga perolehan peralatan sebesar 100 juta. Di sini juga ini beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda itu sebesar 36 juta. Berarti di sini adalah akumulasi penyusutan sebelum akumulasi penyusutan sebelum tahun 2022. Ini ditambah tahun 2022 itu sebesar 36 juta. Ini 36 juta ini merupakan nilai bukunya. Nilai bukunya yaitu sebesar 100 juta dikurangin sama 36 juta, hasilnya yaitu 64 juta. Nah, di sini itu beban penyusutan yang telah dicatat. Tadi kan sebelum dicatat. Nah, ini beban penyusutan sebelum penyusutan yang seharusnya dulu nah, dan penyusutan seharusnya itu sama dengan nilai bukunya kan 64 juta dibagi dengan 8 tahun. 8 tahun dari mana? Kan ini masa manfaatnya 10 tahun. Lalu ketika ini dibeli pada 1 Januari 2022 dan ini tuh Caki memutuskan untuk mengubah penyusutan ini pada tahun 2022, maka 10 dikurangi 2 tahun itu hasilnya 8 tahun. Maka nilai bukunya 64 juta itu dibagi dengan 8 tahun, hasilnya yaitu 8 juta. Nah, di sini juga ada ini Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000. Maka beban penyusutan telah dicatat, ya kan? Dicatat sebesar berapa? 12.800.000.
dikurangin sama 12 juta 800 sini itu minus 4.800.000. Maka jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada global penyusutan itu sebesar 4.800.000. Yaitu nomor 4 nih, kita akan membaca informasi terlebih dahulu pada soal berikut. Nah, ini pada sebelum tahun 2022 itu Cakin catat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki itu mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian atau presentation of completion basis untuk tujuan akuntansi. Nah, namun untuk tujuan perpajakan, Caki itu telah menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 itu telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian informasi. Nah, ini informasinya. Pre-tax income from percentage of completion dan cost recovery ini sebelum tahun 2022 sebesar 150 juta untuk presentasi of completion-nya, untuk cost recovery-nya sebesar 105 juta. Nah, tahun 2022 itu dicatat sebagai 60 juta untuk percentage of completion dan cost recovery sebesar 20 juta. Nah, sedangkan instruksinya sudah saya baca tadi, ada siapkan jurnal tadi, dan ini ada tarif pajak penghasilan adalah 40%. Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak terutang tahun 2022. Nah, ini dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir 4. Nah, kita akan mencatat jurnal pada bagian ini. Ini jurnalnya adalah konstruksi dalam proses, ini berarti sebesar berapa yuk? Sebesar ini. Sebelum tahun 2022 kan cost recovery-nya 105 juta, lalu untuk percentage of completion itu 150 juta, jadi selisihnya yaitu 150 juta dikurangi 105 juta, hasilnya 45 juta. Pada liabilitas pajak tanggungan, liabilitas pajak tanggungan ini sebesar konstruksi dalam proses pada liabilitas pajak tanggungan. Nah, ini liabilitas pajak tanggungan itu dari selisih lain dulu. Nah, ini selanjutnya yaitu ada laba ditahan. Nah, ini laba ditahan ini dari 40% ini tadi, maka kita akan mencari laba ditahannya sebesar, kan ini selisih dari percentage of completion dan cost recovery sebesar 45 juta. 45 juta ini dikali 40
40%. 40% dari mana? 40% dari ini. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Nah, Calki itu belum mencatat pajak penghasilan, maka laba ditahannya itu 45 juta dikali 40%, hasilnya 18 juta. Maka liabilitas pajak tangguhannya itu selisih dari konstruksi dalam proses dikurangi laba ditahan. Hasilnya yaitu 27 juta. Nah, ini merupakan hasil dari soal 2 yang dimana mencatat jurnal-jurnal dari soal 4 soal berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.